Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Wage ya, bumi kapeta ya. Anda tahu enggak bumi kapeta itu apa ya? Bumi kapeta itu adalah kuburan ya. Jadi bumi kapeta itu kuburan ya. Adalah sebuah masalah ya, sebuah masalah atau sebuah kendala yang akan dihadapi oleh teman-teman Rabu Wage ya. Nah ini yang perlu Anda sikapi ya, bumi kapeta ya. Karena ketika kita ini katakanlah terjebak dengan bumi kapeta, akan banyak masalah-masalah yang sulit untuk bisa kita selesaikan ya. Solusinya bagaimana bumi kapeta ini ya? Ada beberapa sifat ya teman-teman Rabu Wage ya, yang perlu diperbaiki ya, supaya Anda bisa melewati bumi kapeta ya. Watak negatif dan perilaku ya, sebab dari dalam diri, ego yang tinggi, kurang introspeksi, bicara seenaknya, tidak peka terhadap alam ya, melanggar aturan adat ya, serakah terhadap harta, kurang tepos liro atau empati, cepat tersulut emosi, tidak sabar, tidak menjaga janji, meremehkan kearifan leluhur, merusak keharmonisan, menyebarkan fitnah, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati tatua adat, acuh ya. Selanjutnya acuh, pada lingkungan, tidak peduli ya, rakus terhadap sumber daya ya, kayak orang-orang yang kerja di tambang itu kan rakus semua ya. Alam itu loh ya, alam itu dikeruk, misalnya tambang pasir atau tambang apa, itu kan muncul keserakahan, akhirnya alamnya rusak, bencana alam di mana-mana ya, korupsi di mana-mana. Terus itu mulai dari penambang sampai dengan pemerintahan, itu pasti terlibat ya. Malas berbuat baik, hilangnya rasa malu ya. Selanjutnya perbuatan dan kebiasaan yang merusak alam, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sungai, meracuni sawah ya, disewet ono welut disetrum ya, ono welut di potas ya, membakar hutan demi keuntungan, memburu hewan langka, mengabaikan waktu tanam, menggali tanah tanpa sedekah bumi, melanggar pantangan leluhur, mengambil air berlebihan dari mata air ya, mengganggu ekosistem ya, ini mengambil air berlebihan dari mata air. Nah, kayak pabrik-pabrik mineral itu kan mengganggu keseimbangan alam itu ya, dieksploitasi, didol ya. Yang untung siapa ya? Pengusahanya ya. Masyarakat setempat kekurangan air ya, mengganggu ekosistem laut, dibom, pukat harimau, menginjak tanah keramat tanpa izin, mendirikan bangunan di tempat yang sakral, membuang limbah sembarangan, tidak menyayangi binatang, tidak pernah melakukan ruatan bumi, mengacaukan siklus musim, tidak melakukan sedekah laut, mengabaikan hari baik, menggali batu keramat untuk keuntungan, menggunakan air suci ya, air suci untuk hal yang kotor ya. Jadi tinggal disesuaikan saja ya apa yang saya sampaikan ini ya, ketika itu ada sesuatu yang negatif ya, yang ada sangkut pautnya dengan perilaku Anda sehari-hari, nah itu dihilangkan, diperbaiki. Gangguan spiritual dan energi alam, menyimpan dendam, marah di tempat suci, merusak keseimbangan energi bumi, menyakiti orang dengan kata-kata, membuka rahasia gaib tanpa izin, mengganggu makhluk tak kasat mata, menutup jalan energi bumi, melawan kehendak alam,
tidak mengucap salam pada alam, membiarkan sumur tua rusak, ya, menolak peringatan mimpi, meninggalkan leluhur, tidak menepati waktu, meninggalkan desa tanpa pamit, melawan hukum karma, tidak melakukan tirakat, tidak mengindahkan weton sendiri, mengabaikan pesan langit, mendirikan rumah tanpa perhitungan hari, melupakan asal usul. Selanjutnya ketidakseimbangan sosial dan moral, tidak gotong royong, menghina sesama, menimbulkan kekayaan saat yang lain menderita, menimbun, ya, menindas rakyat kecil, merusak adat demi jabatan. Banyak atau sekarang ini merusak adat demi jabatan. Ya, contoh kemarin itu, ya, kasus apa itu, MK itu, yang tidak cukup umur itu ya dipaksakan untuk jadi pemimpin. Nah, itu kan merusak, ya. Akibatnya pasti ada akibatnya, ya, karena apa? Aturan itu untuk ditaati, bukan aturan diganti, ya. Nah, ini lucu, ya. Ini contoh-contoh gitu. Itu akan bumi kapeta, ya. Walaupun katakanlah jadi seorang pemimpin, ya tetap terhina. Apa yang tidak tekanan mental, ya, tekanan mental, tidak menghormati guru, mengganti hukum adat dengan ego, menghalalkan segala cara, melupakan filosofi hidup orang Jawa, berbohong demi citra, ya. Berbohong demi citra, akhirnya apa? Bohong sampai sekarang bohong, ya. Menjual tanah warisan untuk foya-foya, tidak peduli pada nasib tetangga, tidak menjaga warisan leluhur, meninggalkan desa dan tak kembali, mengubah fungsi lahan suci, menjual situs sejarah, menyebar energi negatif, menolak sedekah bumi, menghina pemangku adat, yang misalnya sesepuh itu, ya, meremehkan kekuatan alam, simbolik weton Rabu Wage yang rusak, tidak menjalankan tugas hidupnya, salah memilih jalan hidup, tidak belajar dari kesalahan, tidak menjaga karakter air dan angin dalam dirinya, mengacaukan harmonisasi unsur tanah, air, api, energi ether, tidak sadar, ya, bahwa dirinya adalah bagian dari alam, tidak menjaga laku spiritual, menutup diri dari petunjuk, melupakan keseimbangan jagat alit dan jagat gede, gagal mengendalikan nafsu, tidak menyelaraskan antara niat dan tindakan, gagal memahami pesan mimpi dan firasat, tidak paham filosofi hari lahirnya, gagal menjaga tuah wetonnya, menjadi penyebab konflik di tanah leluhur, mengakhiri takdir dengan kesombongan, gagal merawat warisan tanah, mementingkan diri sendiri atas nama perubahan, gagal membaca tanda-tanda zaman, menjadi generasi yang tercerabut dari akar budaya. Nah, itulah teman-teman, ya, teman-teman Rabu Wage. Jadi bumi kapeta itu ya wis apa sial, wis kacau pokoknya, ya. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi, ya, ketika Anda bisa merubahnya atau ada di dalam diri Anda terus Anda rubah menjadi lebih baik, maka Anda akan keluar dari kondisi bumi kapeta. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.